Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan saya Ibu Isnawati di pelajaran Desain Media Interaktif atau DMI. Kali ini Ibu akan memperkenalkan tentang Makromedia Flash 8. Sebenarnya kemarin kita akan menggunakan Adobe Animate, akan tetapi karena ada kendala penginstalan di beberapa laptop sehingga di banyak laptop ya, sebagian besar kita kemarin tidak berhasil menginstal sehingga kita kembali lagi ke Makromedia Flash 8 karena pada dasarnya untuk penggunaan dasar-dasar ini fiturnya masih sama, masih bisa kita gunakan di Makromedia Flash 8. Jadi intinya masih sama antara Makromedia Flash 8 dengan Adobe Animate. Cuma memang ada banyak penyempurnaan di Adobe Animate. Oke, langsung saja kita untuk membuka Makromedia Flash 8, kita bisa masuk ke program, kemudian kita cari Makromedia, kemudian kita klik yang ada icon ini, Makromedia Flash 8, icon lingkaran merah bertuliskan F. Ketika sudah masuk seperti ini, kemudian ini ada 3 pilihan, ada Open Design Item, kemudian Create New, dan Create From Template. Maka kita pilih di Create New di Flash Document. Kita klik. Oke, tampilannya yang muncul seperti ini. Yang pertama harus kita lakukan ketika kita membuka Makromedia Flash ataupun nanti Adobe Animate, yang pertama harus kita lakukan adalah mengatur ukuran stage atau mengatur ukuran layar. Kenapa? Karena ukuran stage yang muncul pertama kali standar ini adalah masih 550 kali 400 pixel. Ini tidak sesuai dengan standar HD yang saat ini biasa kita gunakan. Jadi standar HD kita adalah 16:9. Kita bisa ubah di sini dengan cara klik. Nah, nanti muncul seperti ini. Kita ubah, saya menggunakan 1280 dibanding 1280 kali 720 pixel, satuan unitnya pixel, kemudian frame rate-nya 12 frame per second. Oke, maka dia ukurannya sudah menyesuaikan 16 dibanding 9. Oke, Bu, punya saya propertiesnya tidak kelihatan, tidak ada. Nah, mungkin bisa dengan diklik ini ada tanda panah kecil menghadap ke atas, diklik maka dia muncul. Kok enggak ada, Bu, yang tadi ukurannya? Diklik langsung propertinya ya, seperti ini, maka dia akan muncul tempat untuk mengatur ukuran stage. Itu yang pertama harus kita lakukan. Kemudian selanjutnya Ibu akan memperkenalkan fitur-fitur yang ada di Makromedia Flash. Yang pertama yaitu menu. Menu di sini sama dengan software-software yang lain. Ada File, Edit, View, Insert, Modify, Text. Nah, ini cuma mungkin ini yang membedakan ya. Ada Modify, ada Commands. Nah, ini di dalamnya juga tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan. Nanti ini Ibu akan memperkenalkan sambil lalu ketika kita sudah mulai membuat suatu proyek. Ada modify, ada text, command, control, window, help. Nah, ini namanya menu bar. Kemudian selanjutnya yaitu tools. Tools ini fitur-fiturnya sebenarnya kalau ada yang biasa menggunakan Photoshop atau Corel, di sini fitur-fiturnya masih mirip-mirip. Jadi di sini ada selection tool, ada selection tool, kemudian ada subselection tool, kemudian ada free transform tool, kemudian ada gradient, ini ya, line tool, lasso tool, kemudian text tool, rectangle. Nah, ini fiturnya sama. Ini namanya tools atau peralatan yang dibutuhkan. Kemudian di sebelah kanan di sini ada color. Color ini fungsinya untuk mengubah warna.
Color ini fungsinya untuk mengubah warna. Kemudian library ini fungsinya untuk tempat penyimpanan atau perpustakaan. Jadi semua objek yang kita masukkan ke dalam stage ini nanti otomatis akan tersimpan di library, entah itu gambar, animasi, suara, maupun video. Kemudian di bagian bawah ini ada action. Action ini adalah nanti ada pilihan tindakan-tindakan atau aksi yang akan kita berlakukan pada objek yang kita buat. Entah itu misalkan tombol, entah itu animasi, atau perlakuan lainnya. Jadi misalkan tombol, nah ini bisa kita pakai go to, sehingga nanti ketika klik tombol, maka go to frame berapa, atau go to scene berapa, seperti itu. Itu action. Kemudian properties ini nanti tampilannya tergantung dari objek apa yang akan kita setting. Jadi misalkan kotak seperti ini, maka propertiesnya yang muncul adalah ini. Pilihan mengubah warna garis luar atau outline, kemudian pilihan mengubah warna fill, kemudian skalanya, stroke, ukurannya, shape-nya. Nah ini. Beda lagi nanti propertiesnya ketika kita menggunakan teks. Ketika kita klik ini, maka propertiesnya yang muncul adalah ini. Ketika kita klik teks, maka propertiesnya yang muncul adalah pilihan mengubah jenis huruf, font size, kemudian warna, bold, italic, kemudian rata kanan, rata kiri, rata tengah, justify, dan sebagainya. Bahkan termasuk kita bisa mengubah static text, dynamic text, ataupun input text. Fungsi masing-masing dari ketiga ini nanti selanjutnya akan Ibu jelaskan. Itu properties. Kemudian berikutnya yaitu yang terakhir ini yaitu timeline. Timeline, perhatikan di atas ini ada skin 1, kemudian di sini ada tempat untuk mengedit skin. Jadi kalau skinnya 1 ya di sini ada 1. Kalau mau nambah nanti kita bisa tambahkan di nanti kita bisa tambahkan skinnya. Kemudian ini tidak muncul karena memang masih belum ada objek. Kemudian ini skala dari stage ya. Skala dari stage-nya. Kemudian kita pindah ke bawah. Ini ada layer. Kalau di Corel itu tidak ada layer, kalau di Photoshop itu ada layer. Nah, fungsi layer ini sama dengan di Photoshop. Jadi, objek yang akan kita taruh di atas atau terlihat di depan, itu kita taruh layernya di bagian atas. Begitu juga sebaliknya. Untuk menambahkan layer, kita bisa klik ini, insert layer. Seperti ini, dia sudah jadi 2 layer. Kemudian, untuk mengganti nama layer, biar tidak bingung, kita bisa klik 2 kali. Jadi kalau saya biasanya selalu mengubah nama layer menjadi kebutuhan, karena biar tidak bingung ketika nyari. Jadi misalkan layer 1 saya isikan tombol misalkan. Kemudian layer berikutnya saya isikan objek misalkan. Seperti itu. Ini layer. Kemudian di sebelah kanan layer ini ada frame. Frame ini adalah kotak-kotak yang disediakan untuk menjadi tempat objek yang akan kita buat. Jadi beda frame, maka nanti beda bisa kita perlakukan dengan perlakuan yang berbeda. Tapi kalau masih dalam satu frame, maka tidak akan bisa berubah, tidak akan bisa bergerak. Contohnya begini. Saya contohkan misalkan di frame 1 di objek saya membuat seperti ini. Kemudian di frame 5 saya
Nah, di sini ada insert frame, ada insert keyframe, ada insert blank keyframe. Ketika kita ingin menginsert frame dengan menyertakan objek sebelumnya, di frame sebelumnya, maka kita insert keyframe. Perhatikan, frame 1 ada objek kotak, frame 5 objek kotak ini ikut, karena kita tadi insert keyframe. Tapi kalau kita insert blank keyframe, maka objeknya tidak ikut. Seperti itu. Nah, sekarang saya kembali di sini, fungsinya ini untuk melakukan perubahan, entah itu perubahan posisi, perubahan bentuk, maupun perubahan ukuran. Misalkan ini, kemudian di frame ini saya insert keyframe dulu. Ini saya hapus. Sorry. Saya hapus dulu ya. Saya kemudian insert keyframe. Yang di sini saya pindah lagi posisinya seperti itu, maka ketika kita mainkan dia akan bergerak. Nah, seperti itu. Itu fungsinya frame. Oke, sementara itu dulu pengenalan dasar fitur-fitur pada Macromedia Flash 8. Selanjutnya nanti di part selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, di tutorial selanjutnya, Ibu akan langsung menunjukkan bagaimana cara membuat media sederhana. Nanti kita mungkin akan kita awali dengan pembuatan tombol. Oke, sementara itu dulu dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.